Ya, sesuai dengan materi hari ini di Elena berkaitan dengan eh, konsep strategi pembelajaran ya. Di sini tentang konsep strategi pembelajaran. Nah, hari ini kita akan membahas apa itu definisi dari konsep, apa itu kita juga akan mempelajari apa itu strategi dalam pembelajaran. Oke, teman-teman, kalau kalian ini saya share screen dulu. Nah, ini ya, kita mulai membahas atau belajar tentang definisi ya. Sebelum kita mempelajari strategi pembelajaran, sebelum kita mempelajari tentang pembelajaran yang baik, yang ideal, itu bagaimana atau strateginya bagaimana. Nah, ini kita membahas apa itu konsep. Nah, di sini ya, sebuah konsep adalah gagasan atau abstrak. Konsep itu adalah ide atau gagasan dari seseorang. Nah, kita nanti misalnya akan mengkonsep pembelajaran online atau mengkonsep pembelajaran hybrid. Nah, kalau setelah kita tahu mengkonsepnya, maka nanti kita akan mudah untuk melakukan atau strateginya. Atau secara sederhananya, kita mau membuat rumah joglo misalnya ya. Nah, kita harus tahu pengertian konsep atau pengertian definisi rumah joglo itu seperti apa. Nah ini dulu secara sederhana yang harus kita perhatikan atau kita pikirkan. Kalau membuat rumah joglo itu rumahnya biasanya luas. Rumahnya biasanya ruang tamunya banyak, lebar atau luas. Karena rumah joglo ini adalah rumah yang dibuat oleh orang-orang dahulu. Orang-orang dahulu kan banyak anaknya ya, jadi ruang tamunya harus banyak sekali. Ruang tamunya harus luas. Berbeda sekarang rumah yang rumah Jepang atau rumah Korea yang rumah minimalis. Nah, itu seperti apa? Nah, kita harus tahu dulu konsepnya atau definisinya. Begitu juga nanti namanya pembelajaran itu banyak sekali ya. Di antaranya adalah learning, hybrid, pembelajaran menggunakan website. Nah, ini kalian harus tahu dulu. Banyak sekali nanti kita akan mempelajari model-model pembelajaran atau metode pembelajaran. Nah, tetapi yang perlu kita pahami, yang perlu kita ketahui adalah sebuah konsep. Nah, ini konsep. Konsep itu adalah definisi, konsep itu adalah ide, konsep itu adalah gagasan, konsep itu adalah sebuah pemikiran ya dari seseorang. Nah, di sini setelah kita mempelajari konsep, coba kita membandingkan. Kalau konsep itu tentang definisi, tentang pengertian, tentang ide atau gagasan. Nah, kalau teori itu apa? Nah, ini kita akan mencoba belajar secara sederhana dulu ya, nggak usah terlalu kompleks dulu, tapi kita belajar sederhana dulu. Teori itu apa? Teori di sini adalah
penjelasannya didukung oleh bukti-bukti yang signifikan. Nah, yang namanya teori itu sudah diuji kebenarannya. Nah, kalian sudah pernah mempelajari teori teori hukum alam atau teori daya tarik menarik atau teori fisika atau teori secara sosial, teori interaksi, teori sosiologi. Nah, ini yang membedakan. Kalau sebuah konsep itu adalah ide atau gagasan seseorang semata. Nah, kalau sudah teori itu sudah diuji coba, itu sudah sudah diukur. Nah, sudah didukung dengan bukti-bukti yang nyata. Sudah ada rumus-rumusnya, intinya seperti itu. Sudah bisa dinalar secara ilmiah, secara logika. Oke, paham ya? Apa itu bedanya konsep, apa itu bedanya teori. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke, ada ya. Nah, ini. Terus ini teman-teman, kita akan mempelajari strategi pembelajaran. Nah, sebelum ke situ, saya akan memberikan gambaran, memberikan konsep, memberikan definisi. Apa itu strategi pembelajaran? Nah, di sini dari berbagai pakar saya kumpulkan, saya jadikan PowerPoint ya, agar nantinya kalian akan lebih jelas, lebih detail dalam memahami pengertian strategi pembelajaran. Nah, ini dimulai dari tahun 76 menurut David. Strategi pembelajaran adalah perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, yang namanya strategi itu adalah sebuah desain ya. Desain atau seperti pola-pola atau seperti perencanaan sesuatu hal agar tujuan pembelajaran itu bisa secara efektif, secara optimal, secara maksimal bisa dilaksanakan. Nah, ini dalam hal apapun, kalau bisa kalian juga mempunyai yang namanya strategi. Nah, kalau di dalam sepak bola ada strateginya, menggunakan strategi bertahan atau strategi menyerang. Nah, dalam perkuliahan juga kalian harus punya strategi. Strategi kuliah seperti apa? Strateginya kuliah setelah lulus langsung dapat kerja. Strategi kuliahnya setelah lulus mau langsung nikah. Strateginya sebelum lulus sudah punya pekerjaan. Sebelum lulus sudah punya usaha. Atau strateginya pengen lulus cum laude dan juga bekerja. Nah, ini adalah yang namanya strategi ya. Harus ada perencanaan-perencanaan, harus ada desain-desain atau mungkin tahapan-tahapan yang harus dilakukan, yang harus dipikirkan sebelum kita melakukan sesuatu. Nah, ada yang menginginkan saya pengen kuliah, nanti saya juga ikut organisasi. Nah, strateginya bagaimana? Nah, ini berkaitan dengan definisi strategi. Oke, yang kedua, menurut Kem, suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan oleh guru. Nah, di sini yang namanya strategi pembelajaran itu ya dikerjakan oleh guru.
yang namanya strategi bermain sepak bola itu yang uh, uh, poin utamanya kuncinya adalah pelatih. Yang namanya kesuksesan kuliah yang me, yang apa sebagai pelaku utamanya siapa? Apakah dosennya, jurusannya, atau juga mahasiswanya? Nah, ini ya, menurut Kem, suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan oleh guru dan siswa. Nah, berarti dua-duanya harus ada kolaborasi, harus ada kerjasama. Kita misalnya mau kuliah ini efektif, tapi yang aktif saya, kalian pasif, ya nanti tidak bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Harus sama-sama saling berkolaborasi, saling bekerja sama. Sehingga endingnya, finishnya adalah tujuannya itu sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Nah, ini menurut Ken. Terus selanjutnya 85, menurut Dick and Carey. Nah, ini kalian belum pada lahir ya. Dick and Carey, suatu set materi. Nah, seperti kalau suatu set itu berarti sudah seperangkat ya. Sudah ada peralatan, sudah ada sarana prasarana. Nah, dan prosedural pembelajaran yang digunakan bersama-sama untuk menimbulkan hasil belajar siswa. Nah, intinya sekali lagi adalah endingnya atau finishnya adalah tujuan pembelajaran atau tujuan kegiatan itu. Nah, ini hasil belajar siswa. Ini yang dilakukan. Strategi itu dilakukan atau dipikirkan sebelum mulai pelaksanaan. Strategi itu dilakukan sebelum kita melakukan sesuatu. Nah, ini yang perlu dipikirkan. Nah, terus ini kita mencoba ke pakar yang lokal. Dari tadi sudah internasional, ini pakarnya dari lokal. Nah, ini ada bukunya Wina Sanjaya. Ini juga pakar tentang strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan rencana, tindakan, atau serangkaian kegiatan. Nah, ini kalau yang namanya rangkaian ya berarti dari awal sampai akhir ya. Dari perencanaan, bisa saja perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasinya. Sampai juga ada controllingnya, ada mungkin juga bisa lebih lanjut sampai pengembangannya. Nah, tapi intinya yang namanya pembelajaran itu ya dimulai dari perencanaannya seperti apa. Nah, ini kita memikirkan strategi pembelajarannya. Kalau sudah ke perencanaannya, terus selanjutnya adalah pelaksanaannya atau prosesnya. Nah, prosesnya ini menggunakan apa? Nanti berkaitan dengan metodenya seperti apa, pendekatannya seperti apa, tekniknya seperti apa, taktik pembelajaran seperti apa. Nah, ini yang dimulai dari apa yang dinamakan sebuah prosesnya. Terus diakhiri dengan evaluasi ataupun juga pengembangan. Nah, di sini ya menurut Wina Sanjaya yang namanya metode dan juga berbagai sumber itu termasuk dalam strategi pembelajaran. Nah, setelah saya mempelajari atau memahami atau menganalisis dari berbagai pengertian strategi pembelajaran, nah, menurut saya strategi pembelajaran itu sendiri adalah, nah ini ya, sebuah pemikiran kita ya, pemikiran awal kita yang berkaitan dengan bagaimana kita memilih yang namanya model pembelajarannya itu nanti seperti apa, atau dimulai dari konsepnya pembelajaran kita seperti apa. Misalnya,
Kalau sekarang yang lagi ngetren ya adalah e-learning. Berarti kita harus memahami atau mengetahui konsep pembelajaran e-learning itu seperti apa. Oh, konsep pembelajaran e-learning itu adalah konsep pembelajaran yang menggunakan internet. Nah, kalau menggunakan internet berarti pembelajarannya tidak secara langsung atau mungkin bisa digunakan secara langsung itu interaktif ya. Ya pembelajaran menggunakan teknologi. Nah, ini kalau kita sudah konsepnya e-learning, ya pembelajarannya menggunakan internet. Nah, setelah kita berbicara konsep, itu kita berbicara tentang pendekatan. Oh, pendekatannya seperti apa nanti? Kita menggunakan pendekatan berbasis apa? Oh, pendekatannya berbasis teknologi. Nah, teknologi yang digunakan seperti apa? Nah, ini juga kita pikirkan. Nah, setelah kita membahas tentang pendekatan, kita membahas model. Nah, model pembelajarannya e-learning itu seperti apa? Oh, modelnya nanti menggunakan Zoom. Oh, modelnya nanti menggunakan website. Oh, modelnya nanti menggunakan sosial media dan lain sebagainya. Ini adalah berkaitan dengan model dalam pembelajaran. Nah, setelah model, kita membahas tentang metode. Metode atau caranya. Caranya seperti apa? Oh, caranya adalah dosen melakukan tahapan-tahapan dimulai dengan menginstal seperangkat Zoom atau menginstal aplikasi dan juga mahasiswanya juga menginstal aplikasi. Nah, ini adalah metode-metodenya. Nah, setelah metode kita membahas sebuah teknik. Nah, tekniknya seperti apa? Teknik ini adalah berkaitan dengan secara tahapan atau secara rincian prosesnya dari awal sampai akhir itu seperti apa. Nah, ini secara proseduralnya, secara sistematikanya itu seperti apa. Nah, setelah teknik kita membahas taktik. Nah, disinilah yang membedakan ya antara dosen yang satu dan dosen yang lainnya, antara guru yang satu dan guru yang lainnya. Kalau sudah berkaitan dengan taktik, taktik itu adalah berkaitan dengan keunikan atau ciri khas. Yang satu mungkin pembelajarannya dengan humoris, yang satu pembelajarannya mungkin dengan tegang, yang satu mungkin pembelajarannya menyenangkan, dan lain sebagainya. Nah, ini teman-teman yang harus kita pelajari sebelum kita membahas strategi pembelajaran secara keseluruhan. Nah, ini. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjutkan? Oke, enggak ada ya. Ya sudah, kalau enggak ada. Oke, teman-teman. Kalau teman-teman mau apa, mungkin bertanya ya, Pak punya nggak buku panduannya? Nah ini, kalau teman-teman pengen punya buku panduannya, teman-teman bisa cari buku panduannya gimana ya? Oke, ini panduannya ini harganya sekitar 30 sampai 50 teman-teman. Nanti silakan kalian cari yang paling murah itu yang mana. Nah, kalau nggak salah tadi saya mengecek di Lazada itu ada harganya 30.000. Nah, silakan kalian apa namanya
membeli buku untuk investasi kalian. Agar apa? Agar kalian nanti kalau menjadi seorang pendidik akan tahu strategi pembelajaran dimulai dari sebuah konsep, dimulai dari konsep, pendekatan, model, metode, tekniknya seperti apa. Nanti kalian akan banyak belajar buku ini tentang strategi-strategi pembelajaran, tentang model-model pembelajaran. Nah, ini adalah salah satu buku yang saya sarankan kalau teman-teman ingin membeli buku ini. Nah, silakan nanti kalian bisa membeli buku secara online. Oke, teman-teman, menurut saya itu saja secara singkat yang dapat saya diskusikan kepada kalian. Semoga minggu depan saya lebih sehat lagi ya, biar bicara saya lebih banyak lagi, karena saya hari ini bicaranya agak nggak enak, atau semoga cepat sembuh pileknya. Ya, terima kasih. Itu ya teman-teman, kalau nanti ada mau yang didiskusikan, kita diskusikan di grup. Selanjutnya video ini akan saya share di Elena, dan silahkan nanti juga teman-teman untuk meresum perkuliahan hari ini dan mengirimkan di Elena. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.